Singa dari Inggris, kisah Raja Edward yang ketiga. Prolog, lahirnya seorang pangeran. Pada musim gugur yang lembut tahun 1312, di dalam dinding istana Windsor yang perkasa, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim Isabella dari Prancis, istri Raja Edward yang kedua. Mereka menamainya Edward, seorang nama yang mengandung sejarah panjang, harapan besar, dan beban tak terucapkan. Bayi ini akan menjadi seorang raja, tetapi lebih dari itu, ia akan menjadi seorang pejuang, penakluk, dan pencetus perang yang mengguncang Eropa selama lebih dari seabad. Di masa kanak-kanaknya, Edward menyaksikan kerapuhan ayahnya, Raja Edward yang kedua, yang lebih menyukai teman-temannya daripada tugasnya sebagai raja. Sang ayah kehilangan kepercayaan bangsawan dan rakyatnya karena favoritismenya terhadap Piers Gaveston dan Hugh Despenser. Dalam senyap istana yang penuh intrik, Edward kecil belajar tentang kekuasaan bukan dari cinta, melainkan dari pengkhianatan. Ibunya, Ratu Isabella, wanita Prancis yang cerdas dan penuh perhitungan, menyusun konspirasi bersama kekasihnya, Roger Mortimer, untuk menggulingkan suaminya. Maka pada tahun 1327, ketika Edward baru berumur 14 tahun, ayahnya diturunkan dari takhta dan kemudian wafat secara misterius di penjara. Edward pun diangkat menjadi raja, pemuda bertakhta dan kudeta pertama. Meskipun mengenakan mahkota, kekuasaan sejati berada di tangan Mortimer dan ibunya. Edward yang ketiga adalah raja hanya dalam nama. Namun dalam hatinya yang masih muda, bara keinginan untuk membebaskan diri dari bayang-bayang ibunya sudah mulai menyala. 6 tahun kemudian, pada usia 20 tahun, Edward bergerak dengan tegas. Dalam malam yang senyap, Mortimer ditangkap di Nottingham dan dieksekusi karena pengkhianatan. Ibunya dipaksa pensiun dari dunia politik. Dari saat itu, Edward benar-benar menjadi Raja Inggris, prajurit dan penakluk. Edward tidak hanya ingin memerintah, ia ingin menaklukkan. Di masanya, Inggris dan Prancis bersaing keras untuk pengaruh atas wilayah Gascony dan Flandria. Ketika Raja Charles yang keempat dari Prancis wafat pada tahun 1332 tanpa anak lelaki, Edward merasa darahnya memberi hak atas takhta Prancis. Ibunya adalah saudari mendiang raja, dan ia, Edward, cucu dari Raja Philip yang keempat. Tapi mahkota diberikan kepada Philip dari Valois. Edward menuntut haknya. Maka pada tahun 1337, ia menyatakan dirinya sebagai Raja Prancis. Dan dengan demikian, perang 100 tahun pun dimulai. Itulah awal dari konflik, paling berdarah dan terpanjang di Eropa. Perang ini bukan hanya tentang tanah atau kehormatan, tapi tentang identitas, takdir, dan masa depan dua kerajaan besar. Kemenangan yang menggelegar. Pada tahun 1346, Edward memimpin pasukannya dalam pertempuran Crécy, salah satu kemenangan militer terbesar Inggris. Ia menggunakan pasukan pemanah longbow dengan sangat efektif menghancurkan pasukan Prancis yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1356, ia membantu anaknya yang terkenal, Edward sang Pangeran Hitam, memenangkan pertempuran Poitiers dan bahkan berhasil menangkap Raja John dari Prancis. Edward menjadi simbol kejayaan Inggris. Ia mendirikan Ordo Garter, salah satu ordo ksatria paling bergengsi di Eropa, untuk merayakan nilai kesatria dan keberanian, kehidupan keluarga dan warisan. Edward menikahi Philippa dari Hainaut, seorang wanita bijak dan lembut yang menjadi penopang hidupnya. Meriwet dikaruniai banyak anak, termasuk Edward sang pangeran, Hitam dan John dari Gaun. Di tengah kehidupan militer dan politiknya, Edward juga membangun sistem hukum yang lebih stabil, memperkuat kekuasaan parlemen, dan mendorong kemajuan ekonomi lewat perdagangan wol ke Flandria. Namun tidak semua masa pemerintahan dipenuhi kejayaan, keruntuhan di ujung usia. Di masa tua, Edward mulai kehilangan kendali atas kerajaannya. Istrinya meninggal pada tahun 1369, dan putra kesayangannya, sang Pangeran Hitam, wafat pada tahun 1376, hanya setahun sebelum Edward sendiri meninggal dunia. Dikelilingi oleh para penasehat yang tidak setia, kesehatannya menurun. Pada tanggal 21 Juni, tahun 1377, Raja Edward yang ketiga meninggal dunia di istana Sheen. Ia meninggal bukan dalam kemenangan, tapi dalam keheningan, di tempat yang dahulu dipenuhi gema suara perang dan pujian rakyat. Anaknya yang masih kecil, Richard yang kedua, naik takhta, dan masa depan Inggris pun kembali diselimuti ketidakpastian. Epilog, jejak seorang raja. Raja Edward yang ketiga dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Inggris. Ia memulai perang 100 tahun, mengukir kemenangan gemilang, dan membentuk kembali konsep kerajaan Inggris sebagai kekuatan militer, budaya, dan politik. Di balik pedang dan mahkota, Iwe adalah seorang manusia, anak dari pengkhianatan, ayah dari kemuliaan, dan pewaris dari ambisi yang membentuk masa depan benua.
Bab 1. Anak Ratu dan Bayang-Bayang Raja. Windsor, musim gugur tahun 1312. Langit mendung menggantung di atas benteng yang perkasa. Ketika tangisan bayi terdengar, untuk pertama kalinya di lorong-lorong batu tua istana Windsor, di dalam kamar megah yang penuh wangi dupa dan kain sutra Prancis, Ratu Isabella terbaring lelah namun bangga. Di sampingnya, para pelayan sibuk mengganti kain linen berlumur darah. Seorang anak lelaki, bisik salah satu bidan. Mata Isabella terbuka dan senyumnya muncul meski kulitnya pucat. Dia akan menjadi lebih besar dari ayahnya, ucapnya lirih. Raja Edward yang kedua, suaminya, tidak hadir dalam momen kelahiran itu. Ia sedang berburu bersama Hugh Despenser, kekasih favoritnya yang dibenci oleh rakyat dan bangsawan. Isabella sudah tahu takdir anaknya akan berbeda. Bukan karena warisan, tapi karena luka. Ia akan tumbuh di bawah bayang-bayang seorang raja yang lemah dan ratu yang terluka, dan suatu hari dia akan menggulingkan segala bayang itu. Bab 2. Tahun-tahun sunyi. Edward kecil tumbuh dengan cepat. Tubuhnya ramping tapi tegap. Matanya tajam seperti ibunya, dan diam-diam penuh perhitungan seperti kakeknya, Philippe yang tampan dari Prancis. Istana bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Di balik pilar batu dan karpet mahal, bergema bisikan-bisikan, rencana, dendam, dan pengkhianatan. Ia melihat ayahnya lebih sering menatap Despenser daripada keluarganya. Ia mendengar jeritan rakyat di jalanan London dan seruan para baron yang meminta keadilan. Ibunya, Isabella, mulai sering mengajaknya menyendiri di taman. Di sana ia berbicara tentang Prancis, tentang kehormatan, dan tentang kejatuhan. Negeri ini membutuhkan singa bukan domba, ucapnya suatu sore. Dan siapa singa itu, Ibu? Engkau, Edward. Tapi seekor singa harus tahu kapan harus menerkam. Saat Edward berusia 14 tahun, ibunya kembali dari Prancis dengan pasukan kecil dan seorang pria bernama Roger Mortimer. Dalam semalam ayahnya ditangkap dan diturunkan dari takhta. Ia dibawa ke penjara di Berkeley dan tak lama kemudian wafat secara misterius. Tidak ada yang berbicara tentang penyebabnya, tapi Edward mengerti. Kekuasaan menelan mereka yang lemah. Bab 3. Mahkota dan Belenggu. Pada musim dingin tahun 1327, Edward dinobatkan sebagai raja. Inggris di Westminster Abbey. Mahkota emas diletakkan di kepalanya yang masih remaja, berat dan dingin seperti rantai besi. Ia bukan raja sejati, belum. Roger Mortimer memerintah sebagai wali, dan Isabella tetap menjadi ratu bayangan. Edward mendengarkan mereka, mengangguk menandatangani dokumen. Tapi dalam hati, ia mencatat, menghafal, dan menunggu. Tahun-tahun berlalu dalam kebungkaman yang penuh bara. Saat ia menginjak usia 20, Edward mengumpulkan orang-orang setianya. Dalam sebuah malam dingin yang legendaris, ia menyelinap ke kastil Nottingham melalui terowongan rahasia, menangkap Mortimer tanpa perlawanan. Mortimer digantung di Tyburn. Isabella, ibunya sendiri, dibuang ke kastil Rising. Mata Edward memandangi rakyatnya dari atas menara istana. Ia tidak lagi remaja. Ia adalah raja. Dan di dalam dadanya bergetar satu tekad. Aku akan membuat Inggris ditakuti dan dihormati. Dari Laut Utara sampai Pegunungan Alpen. Bab 4. Mahkota Prancis. Tahun 1332. Raja Charles yang keempat dari Prancis wafat tanpa ahli waris lelaki. Edward mengklaim mahkota Prancis sebagai cucu dari Philip yang keempat. Namun Dewan Prancis menunjuk Philip dari Valois sebagai raja. Edward marah. Tapi ia tidak terburu-buru. Ia tahu perang bukan dimulai dengan pedang, melainkan dengan peta emas dan sekutu. Ia membangun aliansi dengan Flandria dengan para musuh Prancis. Ia mengumpulkan pasukan, membangun armada, dan mengukuhkan kekuatan pemanah longbow. Inggris. Tahun 1337, di depan parlemen dan bangsawan, ia menyatakan dirinya Raja Prancis yang sah. Maka perang 100 tahun pun dimulai dan dunia tidak pernah sama lagi. Bab 5. Kilatan di Crecy. Langit mendung menyelimuti ladang. Crecy pada tahun 1346. Pasukan Edward, meski jumlahnya lebih kecil, bersiap menghadapi gelombang pasukan Prancis. Di antara pasukannya ada seorang pemuda, anaknya sendiri, Edward Sang Pangeran Hitam. Lihatlah mereka, nak, kata sang raja. 5 kali lebih banyak dari kita. Tapi mereka tidak punya satu hal, kedamaian dalam hati. Mereka akan ragu. Kita akan menghantam seperti badai. Dan badai itu datang. Longbow Inggris menghancurkan pasukan Prancis seperti badai hujan mematahkan gandum. Itu adalah kemenangan yang menggelegar. Nama Edward disebut-sebut di seluruh Eropa sebagai Raja Prajurit, dan Inggris berdiri di puncak kejayaan. Bab 6. Cinta, kehilangan, dan kejatuhan. Ratu Philippa, yang telah menjadi cahaya dalam hidup Edward, meninggal tahun 1369. Sang raja yang dahulu gagah mulai membungkuk, sementara anak-anaknya saling bersaing, dan penasihat istana mulai korup.
putra kesayangannya Pangeran Hitam, wafat 1 tahun sebelum dirinya. Edward yang dulu mengangkat pedang dengan tangan gemetar, karena gairah kini menggenggam tongkat dengan tangan gemetar karena usia. Ia wafat di Istana Shin, tanggal 21 Juni, tahun 1377. Di luar, dunia terus bergerak, tapi di dalam, suara napas terakhirnya adalah akhir dari zaman keemasan. Ia meninggalkan mahkota bagi cucunya yang masih kecil, Richard, yang kedua, dan warisan yang kelak akan memecah Inggris dan membakar Eropa selama berabad-abad. Epilog, raja yang menjadi legenda. Raja Edward yang ketiga tidak hanya dikenal karena kemenangannya atau peperangannya. Ia membangun parlemen, memperluas hukum, membentuk Ordo Garter, dan meletakkan dasar kekuasaan Inggris di Eropa. Ia adalah anak dari pengkhianatan, ayah dari harapan, dan raja dari masa yang penuh bara. Di batu-batu Westminster namanya terukir. Di ladang Crecy dan Poitiers, darahnya mengalir dalam kemenangan. Di hati rakyatnya, ia dikenang bukan sebagai raja biasa, tetapi sebagai singa yang mengaum dari utara. Perang tidak selalu dipilih oleh yang lemah. Kadang ia adalah satu-satunya jalan agar kehormatan tidak diinjak. Aku tidak mengangkat pedang demi balas dendam, tapi demi hakku dan demi nama anak-anakku kelak. Mahkota itu berat karena ia membawa don harapan ribuan, bukan karena emasnya. Ketika para bangsawan bicara tentang doan hukum, aku mendengarkan. Tapi ketika on tanah airku diancam, pedangku yang tak menjawab.